Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal untuk persiapan menghadapi seleksi CPNS tahun 2021. Untuk materi pembahasan pada video kali ini adalah latihan soal TIU tentang penalaran logis. Tapi sebelumnya, di sini kita mau merekomendasikan salah satu platform bimbingan belajar untuk menghadapi persiapan seleksi ASN tahun 2021. Yaitu platform CPNS Mastery dari Sahabat CPNS. Di sini ada 3 paket yang bisa teman-teman pilih, yaitu paket gratis, paket premium, dan paket platinum. Jika teman-teman gabung di platform ini, teman-teman akan mendapatkan yang pertama, paket latihan soal, kemudian yang kedua, teman-teman akan mendapatkan paket tryout dengan sistem CAT. Jadi selain teman-teman bisa menambah wawasan teman-teman, di sini teman-teman juga bisa melatih manajemen waktu pengerjaan soal. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan ringkasan materi. Selain itu juga akan disediakan grup diskusi untuk semua membernya dan juga kelas mentoring via Telegram. Jadi apabila teman-teman menemukan soal-soal yang sulit, teman-teman bisa langsung berkonsultasi ke mentor yang ada di grup. Dan buat teman-teman yang gabung di paket platinum, teman-teman akan mendapatkan tambahan fasilitas yaitu 20 kali sesi pertemuan via Zoom bersama mentor. Untuk cara gabungnya, teman-teman bisa klik linknya di deskripsi video. Dan buat teman-teman yang mau gabung di kelas berbayar, jangan lupa masukkan kode voucher Sahabat Medis untuk mendapatkan potongan harga. Oke, kembali ke materi video ini, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Semua peserta ujian masuk Polri ingin diterima menjadi anggota Polri. Tino tidak ingin diterima menjadi anggota Polri. Kesimpulan yang tepat adalah A. Tino ingin diterima sebagai anggota selain Polri. B. Tino tidak ingin lulus ujian masuk Polri. C. Tino peserta ujian masuk Polri. D. Tino bukan peserta ujian masuk Polri. Atau E. Tino peserta ujian masuk Polri yang tidak ingin diterima sebagai anggota Polri. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini, pada premis pertama kita misalkan peserta ujian masuk Polri adalah P dan diterima sebagai anggota Polri adalah Hi. Jika P maka Hi. Kemudian premis kedua, tidak ingin diterima menjadi anggota Polri, ini berarti bukan Hi. Jika P maka Hi, jika bukan Hi maka bukan P. Jadi kesimpulannya bukan peserta ujian masuk Polri. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Tino bukan peserta ujian masuk Polri. Kita lanjut ke soal berikutnya. Semua karyawan berdasi, sebagian karyawan berjas. Jadi, A. Semua karyawan berdasi dan berjas. B. Semua karyawan berjas dan tidak berdasi. C. Sebagian karyawan berdasi dan berjas. D. Sebagian karyawan berdasi. Atau E. Sebagian karyawan tidak berdasi dan tidak berjas. Jika pada premis disebutkan ada kata semua dan sebagian, ini nanti kesimpulannya menggunakan kata sebagian. Jadi untuk opsi A dan B ini sudah jelas salah ya teman-teman. Kemudian kita lihat pada opsi C, sebagian karyawan berdasi dan berjas. Nah, diawali dari kata sebagian dan berdasi dan berjas ini sudah mewakili dari kedua premis. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Andi rajin, maka disayang ibu. Jika Andi disayang ibu, maka ia disayang ayah. Andi tidak disayang ayah. A. Andi rajin tapi tidak disayang ibu. B. Andi rajin. C. Andi disayang ibu. D. Andi tidak rajin. Atau E. Andi disayang nenek. Pada soal ini ada 3 premis teman-teman, yaitu premis pertama, jika Andi rajin maka disayang ibu. Premis kedua, jika Andi disayang ibu maka ia disayang ayah. Premis ketiga, Andi tidak disayang ayah. Bila pada premis ada kata-kata yang sama, yaitu seperti ini, premis pertama dan kedua, ada kata disayang ibu. Ini bisa langsung kita hilangkan, jadi kesimpulan dari premis pertama dan kedua itu jika Andi rajin, maka ia disayang ayah. Pada premis ketiga, Andi tidak disayang ayah. Nah, ini sama seperti soal yang pertama tadi ya teman-teman. Jika P maka Hi, jika bukan Hi maka bukan P.
Jika tidak disayang ayah, berarti Andi tidak rajin. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ilham selalu pergi memancing setiap hari Minggu. Hari Minggu ini Ilham banyak pekerjaan. A. Hari Minggu ini Ilham tidak memancing. B. Hari Minggu Ilham ragu untuk memancing. C. Ilham memancing pada hari selain Minggu. D. Ilham tidak memancing jika banyak pekerjaan. Atau E. Hari Minggu ini Ilham pergi memancing meski banyak pekerjaan. Pada premis pertama disebutkan Ilham selalu pergi memancing setiap hari Minggu. Ini merupakan pernyataan mutlak ya teman-teman, karena tidak ada premis yang membantah pernyataan pertama. Kita lihat pada pernyataan kedua, hari Minggu ini Ilham banyak pekerjaan. Ini tidak membantah premis pertama ya. Jadi apapun keadaannya pada hari Minggu, Ilham selalu pergi memancing. Jadi dapat disimpulkan, meskipun banyak pekerjaan, Ilham tetap pergi memancing pada hari Minggu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Hari Minggu ini Ilham pergi memancing meski banyak pekerjaan. Lanjut ke soal nomor 5. Kucing adalah binatang berekor. Burung adalah binatang berekor. Tidak semua binatang berekor dapat terbang. A. Kucing mungkin dapat terbang. B. Kucing tidak dapat mati. C. Kucing akan mati. D. Burung akan mati. Atau E. Burung dan kucing bisa terbang. Di sini untuk opsi jawaban B, C, dan D ini sudah jelas salah ya, karena tidak ada pada pernyataan. Sedangkan untuk opsi E, burung dan kucing bisa terbang, ini juga kurang tepat karena bertentangan dengan premis ketiga, yaitu tidak semua binatang berekor dapat terbang. Jadi kemungkinan jawaban yang benar adalah opsi A, kucing mungkin dapat terbang. Untuk menyelesaikan soal-soal penalaran logis seperti ini, yang perlu teman-teman perhatikan adalah meskipun apabila pada opsi jawaban ada pernyataan yang terlihat aneh atau tidak masuk akal, tapi apabila hal tersebut disebutkan pada premis atau pernyataan di soal, bisa jadi jawaban itu adalah jawaban yang benar. Karena untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, teman-teman hanya perlu fokus di premis atau pernyataan-pernyataan yang ada pada soal saja, tanpa harus menambahkan asumsi pribadi dalam menyelesaikan atau menyimpulkan masalah. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN tahun 2021 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.